Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala pujian yang milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk berbagi ilmu terkait dengan UP2 yaitu Language Focus in Context dalam momen PKB yaitu pelatihan peningkatan keprofesionalan berkelanjutan yang diadakan oleh MGMP MA Lampung Tengah. Perkenalkan, saya Supriyanti Ismail, guru bahasa Inggris MAN 1 Pesanggerahan yang alhamdulillah saya berkesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu di Madrasah Aliyah MGMP MA Lampung Tengah. Sebelum kita mulai pembelajaran, di kelas pun bisa kita lakukan, baiknya dan dianjurkan kita memberikan integrasi keislaman dalam setiap pembelajaran kita. Baik, izinkan saya membacakan kisah ini. Sebagai seorang muslim, sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Tidak lain agar kita lebih memahami agama yang kita yakini ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hendaklah kamu sekalian tamak atau keranjingan atau suka sekali mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agamamu. Akan tetapi, tidaklah salah untuk mempelajari bahasa asing. Pada zaman Rasulullah, banyak sahabat yang mempelajari bahasa asing. Abazah dalam bukunya menceritakan salah seorang sahabat Nabi, Zaid ibn Sabit, yang diketahui cerdas, tajam akal, peka, dan kuat daya hafal. Ketika itu banyak surat yang datang kepada Rasulullah, akan tetapi beliau tidak ingin semua orang dapat membaca surat yang berbahasa Ibrani tersebut. Maka diperintahkannya Zaid untuk mempelajari bahasa tersebut. Dengan izin dan karunia Allah, dibukakannya hati dan pikiran Zaid sehingga ia berhasil menguasai bahasa tersebut dalam 17 malam. Sungguh, itu semua diniatkan karena Allah semata. Maka, niatkanlah kebaikan dan karena Allah SWT semata, kita mempelajari sebuah ilmu termasuk bahasa asing. Jadi, tidak ada salahnya kita mempelajari bahasa Inggris. Baik, demikian pula yang kita sampaikan kepada siswa kita. Jadi, siswa merasa bahwa saya belajar tuh ada manfaatnya. Saya belajar bahasa asing ada manfaatnya. Karena banyak siswa yang merasa malas untuk belajar karena berpikir, ngapain sih aku belajar bahasa Inggris? Ngapain sih? Nah, seperti itu. Nah, kita tanamkan ini supaya mereka merasa bahwa ternyata belajar bahasa Inggris, bahasa asing itu boleh dalam Islam. Gitu. Seperti itu. Apalagi kita tanamkan kelak di kemudian hari kita bisa berdakwah, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, tentu menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Bagaimana kita berbagi apabila kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini bisa kita tanamkan kepada siswa agar siswa memahami bahwa penting loh untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, tujuan di UP2 ini adalah yang pertama, ini untuk guru ya Bapak Ibu, di UP2 ini adalah meningkatkan kompetensi pedagogis guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Dan yang kedua, meningkatkan kompetensi profesional guru
khususnya terkait passive voice. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi siswa terkait KD passive voice. Berarti di sini dua kompetensi guru yang harus meningkat, yaitu kompetensi pedagogis terkait bagaimana sih merencanakan, bagaimana nanti mendesain RPP terkait materi passive voice, kemudian bagaimana profesional guru ini juga meningkat khususnya di passive voice terkait strategi pembelajarannya bagaimana, kemudian metode belajarnya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian tentu saja diharapkan setelah kita melakukan pelatihan ini, kompetensi siswa terkait KD passive voice dapat meningkat. Kemudian target kompetensi guru diharapkan setelah ini ranah kompetensi pedagogis dan profesional meningkat. Jadi Bapak Ibu mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mampu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Kemudian target selanjutnya yaitu menyusun rencana pembelajaran secara lengkap. Nah, ini terkait dengan RPP. Di sini indikator pencapaian kompetensi guru adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian merancang sintak. Sintak adalah urutan pembelajaran untuk memberi pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini biasanya termuat dalam RPP di bagian kegiatan pembelajaran. Jadi bagaimana merancang skenario pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian selanjutnya membuat indikator dan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Jadi bagaimana guru juga diharapkan mampu membuat indikator dan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Di sini semua juga tercakup dalam RPP. Di bagian akhir ada evaluasi, bagaimana evaluasi dan skenario pembelajaran ini bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar peserta didik untuk perbaikan pembelajaran dan atau pengayaan. Di sini indikatornya guru menganalisis hasil belajar peserta didik untuk perbaikan pembelajaran dan atau pengayaan. Jadi hasil belajar siswa, hasil evaluasi siswa kita analisis untuk melihat bagian mana yang perlu kita perbaiki. Jadi ketika siswa nilainya sekian, kita tidak hanya menyalahkan siswa, tapi kita juga harus mengevaluasi apa yang salah pada pembelajaran kita. Jadi ini harus dievaluasi, dianalisis, tidak hanya memberikan remedial kepada siswa, tapi kita juga mengevaluasi pembelajaran mana, belajar seperti apa yang harus kita perbaiki. Kemudian menguasai materi passive voice dalam aspek pembahasan baik linguistik, wacana, sosiolinguistik maupun strategis. Sini indikatornya adalah guru menganalisis passive voice dalam berbagai kompetensi kebahasaan. Dari sisi linguistiknya, kemudian dari language structure-nya, kemudian language features-nya, kemudian wacana yang dipilih, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana strategi pembelajarannya. Ini juga diharapkan guru mampu menganalisis sesuai dengan konteksnya. Kemudian di sini juga perlu difahami tentang KD-nya. KD 3.5 di sini adalah target kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Ini menjadi sebuah alat ukur, sebuah tujuan yang ingin kita raih sebetulnya dalam pembelajaran adalah di kompetensi dasar ini gitu. Jadi ketika pembelajaran kita punya tujuan. Peserta didik harus bisa apa? Yaitu harus bisa menerapkan fungsi sosial
struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Tanpa perlu menyebutkan pelakunya berarti ini mengacu kepada kalimat pasif dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, biasanya kalau di dalam teks passive voice itu banyak terdapat dalam teks report yang dia bahasanya lebih menggunakan bahasa ilmiah dengan tanpa menyebutkan pelakunya. Nah, diharapkan siswa bisa menerapkan ini. Sepertinya berarti Bapak Ibu, tapi kita semangat untuk berjuang mencapai tujuan pembelajaran kita. Kemudian untuk KD 4.5 ini terfokus pada keterampilan, jadi diharapkan siswa mampu menyusun teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah. Nah, berarti ini siswa harus mampu membuat kalimat pasif dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, kalau kita rangkum, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi, kompetensi dasar itu kan ada, kalau kita di bahasa Inggris, kita bagi menjadi 2, pengetahuan dan keterampilan. Sebenarnya ada satu lagi sikap, tapi di sini kalau di bahasa Inggris, kita melakukan penilaian di 2 ranah ini saja. Ya, 2 ranah ini saja, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ini adalah rangkuman yang tadi. Jadi di pengetahuan, ini adalah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa melalui pembelajaran kita. Yaitu siswa mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Kemudian membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, kemudian menafsirkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Kemudian di keterampilan, siswa mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Kemudian siswa juga mampu menyusun teks. Nah, ini adalah ranah passive voice yang akan kita tuju, Bapak Ibu, ya. Nah, selama ini masalah umum dalam pembelajaran adalah RPP, Kopas, copy paste, dan hanya sebagai administrasi. Ini adalah masalah kita bersama sesungguhnya. Proses yang masih tradisional oriented, penilaian pembelajaran yang menekankan pada kognitif saja. Jadi ini bukan masalah Bapak Ibu, ini juga masalah saya. Masalah kita bersama, ya copy paste dalam desain RPP ini saya kira semua guru melakukan, saya pun melakukan di tahap pembelajaran. Oke, tapi kita harus berpindah ya Bapak Ibu, kita harus berpindah bahwa kadang kita merasa RPP kalau di copy dari orang lain itu sepertinya kurang serk gitu. Membunyikannya sepertinya ada yang tidak pas dengan kondisi siswa kita. Karena bisa jadi RPP di sekolah A belum tentu bisa pas digunakan di RPP sekolah kita. Karena yang mengerti kondisi siswa itu adalah guru. Jadi baiknya guru sendiri yang membuat RPP sesuai dengan kondisi siswa yang kita hadapi. Untuk itu, kita harus melakukan perbaikan mutu proses belajar mengajar secara berkesinambungan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi kita mulai belajar bagaimana kita bisa membuat RPP sendiri sesuai dengan kondisi yang kita hadapi di sekolah kita, di kelas kita khususnya. Mungkin
Itu saja Bapak Ibu, nanti kita lanjut di video yang berikutnya.